Assalamualaikum. Kisah kali ini adalah kisah tentang seorang pastor yang berhasil menemukan kebahagiaan yang ia cari selama ini berkat sebuah kota kecil di Turki. Apa kebahagiaan yang dimaksud? Simak kisah pastor Katolik Amerika yang masuk Islam berikut ini. Craig Victor Venter lahir tahun 1955 di negara bagian Carolina Utara, Amerika Serikat, dan ia dibesarkan di Los Angeles. Venter tumbuh besar dengan latar pendidikan agama yang kuat dan bersekolah di sekolah agama. Ia memperoleh 4 gelar master dari institusi besar Amerika Serikat, termasuk diantaranya University of Michigan dalam bidang studi Timur Kuno, bahasa dan sastra, dan Michigan State University dalam bidang musik, orkestra conducting. Dia juga menyelesaikan semua kursus dan persyaratan kinerjanya untuk kualifikasi doktoral di bidang musik di University of Southern California. Namun atas permintaan keluarganya, ia menjadi pendeta. Ia menceritakan agama sangat penting bagi keluarganya. Neneknya ingin ia menjadi pendeta, maka ia pergi ke seminari untuk belajar imamat. Dan ia menambahkan, ia biasa pergi ke gereja setiap hari Minggu. Selama 1 dekade lamanya, Venter juga mengajar kelas agama di universitas-universitas Amerika Serikat. Setiap hari Minggu, Venter tidak pernah melewatkan misa untuk pergi ke gereja. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan kekosongan spiritual dalam dirinya. Ia mencoba mencari penyebab kekosongan itu. Hatiku serasa kosong. Akhirnya aku memutuskan untuk memanggil guruku, dan aku berkata dalam diriku ada sesuatu yang hilang dan aku membutuhkan bantuan. Begitu kata Venter. Sayangnya setelah berdiskusi dengan gurunya tersebut, ia tidak kunjung menemukan jawaban atas kegundahan hatinya tersebut. Venter mengakui ada banyak hal yang tidak masuk akal baginya saat itu. Ia mengatakan ia percaya pada Tuhan, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Informasi yang coba ia ajarkan kepada murid-muridnya setelah itu tidak masuk akal baginya. Jadi ia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mencari. Ia bercerita dulu ia mengajar di seminari, tetapi ia tidak percaya pada hal yang ia ajarkan. Venter kemudian memutuskan berhenti mengajar dan meninggalkan gereja untuk pulang kembali ke California dan bertemu keluarganya. Kemudian ia mulai mengisi hidupnya dengan melanjutkan kesukaannya bermusik di University of Southern California atau disingkat USC. Ia adalah konduktor dari USC Men's Chorus dan asisten konduktor dari USC Chamber Singer yang terkenal secara internasional. Venter juga bekerja di industri hiburan selama bertahun-tahun, mengoperasikan studio pribadinya, dan juga sebagai sutradara dan direktur musik untuk teater musikal, televisi, dan film. Bahkan ia dinobatkan sebagai direktur musik tahun ini di komunitas teater Los Angeles dan memiliki beberapa musikal yang dinominasikan untuk musikal terbaik. Namun kekosongan masih terus menggelayutinya. Lantas pada tahun 2004, seseorang menyarankannya bertemu dengan Esin Celebi Bayru. Bayru adalah cucu perempuan generasi ke-22
dari Mevlana Jalaluddin Rumi, yaitu seorang sufi, penyair, dan cendekiawan terkenal. Bayrou berada di San Francisco untuk sebuah acara. Kemudian pertemuan itu benar-benar terjadi, dan di hadapan Bayrou, Venter menceritakan kekosongan spiritualnya. Venter bercerita, "Saya mengatakan kepadanya, saya merasa diri saya berada di dasar lautan. Saya berkata, saya tidak tahu di mana harta itu. Kemudian Bayrou berkata kepadaku, kamu telah menemukan harta karun karena kamu mencarinya." Kalimat itu sangat berkesan bagi Venter. Entah apa maknanya, setelah mengetahui tentang Rumi dan Islam, Venter mulai tertarik. Ia kemudian mengunjungi provinsi di tengah Turki, yaitu kota Konya, pada tahun 2005 atas undangan Bayrou. Di sana ia menyaksikan upacara Seb-i Arus atau malam pernikahan, yaitu malam menandai kematian sang mistikus cinta Jalaluddin Rumi yang diperingati dalam sebuah upacara. Venter sangat terkesan dengan kisah Rumi, tarian sufi yang dikenal dengan upacara sema dan suasana spiritual selama upacara. Venter juga mengatakan ia merasakan sesuatu yang istimewa saat menonton para darwis berputar. Venter juga pergi ke Museum Mevlana, tempat Rumi dimakamkan. Selama di kota Konya, Venter banyak mengambil pelajaran tentang Islam dan tasawuf dari seorang yang bernama Nadir Karni Buyuk. Nadir adalah seorang guru sufi yang juga seorang postnisin atau syekh dari Ordo Mevlevi yang ditemuinya pada upacara tersebut. Saya berhenti dan memperhatikannya dan melihat sekeliling ketika Nadir sedang berdoa dan menjelaskan cara sholat. Kemudian dia memanggil saya untuk berdoa juga. Saya tidak tahu apa yang harus diperbuat. Saya hanya berjalan menuju Nias Panceresi atau jendela harapan, kata Venter sambil menambahkan. Dan dia mulai berdoa. Ajaibnya kemudian sesuatu terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya tercengang. Saya merasa seperti hati saya terkoyak dan saya menangis. Saya merasa seperti Rumi memanggil saya. Saya menangis berjam-jam, ungkapnya. Venter tidak tahu satu kata pun dalam bahasa Turki dan merekam semua doa yang dibacakan Nadir dengan perekam suara. Ia tidak tahu apa yang dikatakan, tetapi seperti merasa mengerti mereka, seperti dua hati yang saling berbicara. Ia juga belajar jalan Rumi adalah jalan Islam, dan nantinya ia merencanakan untuk masuk Islam. Saat itu Venter merasakan tempat itu adalah tempat yang ia cari-cari selama ini, tempat yang ia butuhkan. Jalan Rumi adalah jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tahu ini adalah kebenaran. Saya akan menjadi seorang Muslim tahun depan, begitu kata Venter. Tidak ada yang pernah tahu kapan seseorang mendapatkan hidayah berupa kenikmatan memeluk agama Islam. Sebab hidayah tersebut bisa datang secara tiba-tiba atau tanpa disengaja. Kemudian Venter memutuskan masuk Islam 1 tahun setelah ia mengunjungi kota Konya, yaitu pada tahun 2006, dan mengganti namanya menjadi Ismail Venter. Setelah itu, ia kemudian mengunjungi Konya setiap tahun karena ia percaya ini adalah tempat yang tepat
untuk belajar lebih banyak tentang Rumi dan Islam. Mengikuti jalan Rumi berbeda dengan tinggal di Amerika. Ia lantas memutuskan pindah dan menetap ke Konya. Venter bercerita, suatu malam seorang darwis, yaitu pengikut Rumi, bertanya tentang keluarganya. Dan ia berkata bahwa orang tua saya sudah meninggal. Kemudian darwis itu menatapku dan berkata, "Jangan khawatir, kami adalah keluargamu juga." Hal tersebut sangat mengesankan Venter dan menjadi salah satu hal terpenting yang dikatakan seseorang kepada Venter. Itu sebabnya ia terus datang ke Konya dan kemudian memilih menetap di sana. Venter saat ini bekerja di pusat rehabilitasi alkohol dan narkoba dan mengajarkan doa, mistisisme dan praktik meditasi secara pribadi. Ia juga menjadi seorang darwis Mevlevi, yaitu salah satu praktisi tari darwis berputar yang terkenal di dunia. Kita doakan semoga Venter atau Ismail Venter tetap istiqomah di jalan Islamnya. Demikian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.